Assalamualaikum. Bangun kan? Siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala al-Qur'an al-Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat ligat. Wallaha syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pagi hari ini dengan memulai kajian kayak orang-orang yang beriman. Engkau memperhatikan apa yang telah engkau perbuat, bahwa dengan demikian kita bisa melaksanakan perbaikan itu misalnya. Dan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak lupa menunjukkan salawat dan salam. Dengan bimbingannya, dengan rahmatnya lah, kita dapat melaksanakan aktivitas kita, dan kita istiqamah dalam mempelajari ayat Allah. Dan untuk selanjutnya, nanti baca sim. Tim, sini, kamu sini. Ya, yang lagi apa? Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu menyebabkan kamu lalai dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi, dan Allah tidak akan menunturkan terhadap orang atas kematian apabila ia telah sampai pada waktu yang sudah ditentukan ajal. Nasihat tersebut juga dimulai dengan sabda Nabi SAW, berpikir sesaat tentang sesuatu yang Allah ciptakan nilainya lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Ya, bacaan Nabi bagus ya. Ya, setelah dibaca oleh Hatim tadi, semakin jelas bagi kita bahwa orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah hartamu, anak-anakmu menyebabkan kamu lalai dari mengingat Allah. Di banyak orang yang lalai mengingat Allah karena hartanya, mengumpulkan harta banyak-banyak. Terus karena anak-anaknya lalai di
Jangan menjadikan sebuah alasan bagi kita bahwa kita lalai mengingat Allah karena harta, karena anak. Diingatkan lagi, barang siapa yang berbuat demikian, berarti melalaikan mengingat Allah, berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jangan sampai anak-anak dan harta kita lalai mengingat Allah, kita akan menjadi rugi. Dan Allah tidak akan mengundurkan terhadap seseorang atas kematian. Nah, jadi tidak bisa minta, jangan cepat-cepat dimatikan saya, tidak bisa. Tidak akan diundurkan. Apabila ia telah sampai pada waktu yang sudah ditentukan atau ajalnya. Kalau sudah datang kematian itu, kapan saja Allah itu tidak bisa ditangguhkan atau didahulukan atau dimundurkan. Jadi nasihat tersebut juga eh, dimulai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berpikir sesaat. Begitu pentingnya waktu berpikir sesaat tentang sesuatu yang Allah ciptakan, nilainya lebih baik. Nah, jadi oleh sebab itu kelalaian itu jangan ada di dalam diri kita. Berpikir sesuatu saat itu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Kita beribadah selama 60 tahun, tetapi kalau lalai mengingat Allah, ya sia-sialah ibadah kita. Dengan kita berpikir sesaat daripada kita apa eh, berlarut-larut merugikan diri sendiri. Lanjut. Berpikirlah kamu tentang tanda-tanda kebesaran Allah dan janganlah kamu berpikir tentang zat Allah karena kamu tidak akan mampu memikirkannya, mengetahui secara hakiki. Satu, sebagian ulama ahli makrifat mengatakan, berpikir itu bagaikan pelita hati. Apabila daya berpikir itu hilang, maka hilanglah cahaya baginya. Dua, Syekh Al-Yifni mengatakan, berpikir tentang apa yang Allah ciptakan, sakaratul maut, siksa kubur, dan kesulitan-kesulitan di hari kiamat itu lebih baik daripada banyak beribadah karena di dalam proses berpikir itu mengandung hal yang positif yang baik. Di berpikir itu, ada pola berpikir itu ada tiga ya. Yang pertama berpikir dengan tawa, berpikir dengan nafsu, berpikir dengan iman. Jadi di sini ditekankan berpikirlah kamu tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Itu berarti kita percaya kepada Allah. Dan janganlah kamu berpikir tentang zat Allah. Jangan zat Allah yang dipikirkan. Karena kamu tidak akan mampu memikirkannya, mengetahuinya secara hakiki. Zat Allah itu jangan dipikirkan. Mana zat Allah? Jadi sebagian ulama ahli makrifat mengatakan berpikir itu bagaikan pelita hati. Apabila daya pikir itu hilang, maka hilanglah cahaya baginya. Jangan sampai pikiran kita hilang cahaya. Kemudian Syekh Al-Ibni mengatakan, berpikir tentang apa yang Allah ciptakan. Sakratul maut, siksa kubur, dan kesulitan-kesulitan di hari kiamat itu lebih baik daripada banyak beribadah. Karena di dalam proses berpikir itu mengandung hal yang positif, yang baik. Jadi, sakratul maut akan datang. Siksa kubur akan pasti datang. Kesulitan-kesulitan di hari kiamat itu pasti datang. Dia oleh sebab itu sebelum datangnya maut, sebelum datangnya azab kubur, sebelum datangnya hari kiamat, kita berpikir tentang apa yang diinginkan oleh Allah. Nah, lebih baik daripada banyaknya beribadah karena di dalam proses berpikir itu mengandung hal yang positif yang baik. Lanjut tuh. Lalu
Imam Qabil Ar-Rasyidi mengatakan, berpikir tidak akan berhasil kecuali dengan membiasakan zikir dan lisan disertai dengan kekhusyukan hati. Hingga mungkin adanya zikir di dalam hatinya, sedangkan keberhasilan Al-Quran ini ditangguhkan pada makrifat. 4. Ibrahim Ar-Rawi mengatakan, berpikir adalah menetapkan, mencari kebenaran sesuatu berdasarkan apa yang ada padanya, yang dapat mengeluarkannya dari segala sesuatu yang membingungkan. Imam Khalil Ar-Rasyidi mengatakan, berpikir tidak akan berhasil kecuali dengan membiasakan zikir. Jadi kita harus biasakan zikir ya. Dengan lisan kita disertai dengan kekhususan hati. Sehingga memungkinkan adanya zikir di dalam hatinya. Jadi kalau kita berzikir dalam hati mengingat Allah ya. Ingatlah siksa kubur, ingatlah kematian, ingatlah hari kiamat. Zikir dalam hati. Jadi dengan sendirinya kita terpelihara dari daya ikat dunia, tipu daya dunia. Jadi berpikirnya, ya. Sedangkan keberhasilan ukuran ini ditangguhkan pada adanya makrifat. Jadi makrifat itu adalah hati kita yang bicara. Jadi setiap berpikir itu dibawa ke hati kita ini makrifatnya. Bagaimana? Apakah salah? Apa bagaimana? Jadi kita ingat Allah. Kemudian yang Ibrahim Ar-Raqi mengatakan, berpikir adalah menetapkan, mencari kebenaran. Jadi kalau mencari kebenaran, berpikir. Diolah oleh pikiran kita, cari kebenaran. Apakah itu benar apa enggak. Jadi sesuatu berdasarkan apa yang ada padanya. Yang dapat mengeluarkannya dari segala sesuatu yang membingungkan. Jadi mencari kebenaran itu di mana? Tentunya kebenaran itu ada di dalam Al-Quran dan ajaran Nabi, sunnah Nabi, hadis-hadis yang harus dipelajari. Jadi kalau kita jauh dari cara kebenaran, jauh dari Al-Quran, jauh dari ajaran-ajaran Allah yang disampaikan oleh Nabi, pasti tidak bisa kita membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sebab itu jangan sampai kita jauh dari Al-Quran. Lanjut. Ini ya. Sebagian ulama ahli hikmah mengatakan bahwa dia dapat takwa itu dan dapat firman dan jangan barang siapa yang dapat melaluinya dia naik takwa itu atau memilih sesuatu yang berat dapat hidup yang bersenang-senang, dia memilih capek meninggalkan santai, dia memilih kelemahan meninggalkan kegagalan, memilih dia meninggalkan berbicara yang tidak bermanfaat, memilih maut daripada yang hidup. Cara ketenangan yang dimaksud dengan mati di sini menurut Allah adalah Ya. Lanjut. hawa nafsu. Barang siapa yang dapat menaklukkan hawa nafsunya maka hidup sejahtera. Mati itu ada 4 macam. Satu, matinya rasa marah, matinya rasa lapar, matinya keinginan untuk berpakaian bagus, matinya
rasa gengsi atau penghinaan orang lain. Di sini terdapat pasti balik, misalkan marah dengan meraih, lapar dengan putih, pakaian bagus dengan hijau, gengsi dengan hitam. Sebagian ulama ahli hikmah mengatakan bahwa di hadapan takwa itu terdapat 5 tanjakan. Di takwa itu ada 5 tanjakan yang akan dilihat. Barang siapa yang dapat melaluinya, dia meraih takwa. Di 5 tanjakan itu, biasa melalui 5 tanjakan itu, dia akan meraih takwa. 1, memilih sesuatu yang dapat meninggalkan hidup bersenang-senang. Jadi hidup bersenang-senang itu juga melalaikan kita untuk mengingat Allah. Yang kedua, dia memilih capek meninggalkan santai. Daripada santai-santai, mendingan dia capek. Ya, capek melakukan kegiatan aktivitas yang positif untuk dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, memilih kelemahan meninggalkan kegagahan. Mendingan kita lemah daripada bergagah-gagahan buat apa? Pamer ya. Memilih diam, meninggalkan berbicara yang tidak bermanfaat. Daripada kita bicara yang aneh-aneh, yang tidak ada gunanya, tidak bermanfaat untuk orang lain, tinggal diam saja. Yang kelima, memilih maut daripada hidup. Nah, jadi daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berputih tulang. Nah, ini istilahnya. Jadi memilih mati itu daripada kita hidup berpoya-poya. Ya. Jadi keterangan yang dimaksud dengan mati di sini menurut ahli Allah adalah menaklukkan hawa nafsu. Menaklukkan hawa nafsu ya. Barang siapa yang dapat menaklukkan hawa nafsunya, maka ia hidup sejahtera. Nah, jadi bisa tidak menaklukkan hawa nafsu, tetapi berpikir dengan nafsu tadi ya, berpikir dengan nafsu, berpikir dengan akal, berpikir dengan iman. Nah, dengan iman itulah kita bisa menaklukkan hawa nafsu. Mati itu ada 4 macam. 1, mati rasa marah. Tidak usah marah-marah ya. Matikan rasa marah, matinya rasa lapar. Dengan lapar, enggak akan muncul rasa marah. Matinya keinginan untuk berpakaian bagus. Jadi daripada kita memaksakan diri mau lebaran beli bahan pakaian, tetapi kita tidak bisa memberi makan anak dan keluarga kita. Jadi berpakaian bagus itu bukan suatu tujuan dalam hidup. Kemudian matinya rasa gengsi atas penghinaan orang lain. Kita dihina orang lain apa-apa. Gengsi kita tidak akan turun. Kalau kita melawan orang lain yang menghina kita, akan terjadilah permusuhan, perkelahian, ya, perselisihan. Nah, di sini terdapat tasbih balik namanya, merupakan marah dengan merah, lapar dengan putih, pakaian bagus dengan hijau, gengsi dengan hitam. Lanjut. Nenek. Sama jalan. Ya. Menyimpan sesuatu rahasia dapat memelihara dan rahasia lain. Sedekah dapat memelihara harta. Ikhlasan dapat memelihara amal. Itu dapat memelihara ucapan. Musyawarah dapat memelihara pendapat lain sesuai dengan firman Allah. Jangan mencampur hak yang hak dengan yang batil. Ya. Menyimpan
sesuatu rahasia dapat memelihara rahasia-rahasia yang lain. Apa rahasianya? Ya, bersedekah dapat memelihara. Kalau kita bersedekah rasanya akan berkurang harta, tetapi memelihara harta kita supaya harta kita bersih ya. Keikhlasan dapat memelihara amal. Jadi apapun yang kita lakukan harus dengan ikhlas karena Allah, bukan karena sesuatu yang lain. Jadi namanya ikhlas. Kemudian jujur dapat memelihara ucapan. Jadi kejujuran itu yang harus dipelihara oleh diri kita sendiri. Jadi kita berkata jujur supaya ucapan kita juga jujur. Ya, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Nah, jadi musyawarah dapat memelihara pendapat-pendapat lain sesuai dengan firman Allah. Jadi apapun yang terjadi, permasalahan apapun yang terjadi, konflik pun terjadi, kita harus melalui dengan musyawarah. Kenapa? Sesuai dengan firman Allah. Janganlah kamu mencampurkan yang hak dengan yang batil. Apa yang hak? Itu kebenaran. Yang batil tidak benar. Udah ya. Anan. Nan, nan, Anan, Anan. 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 Nan. Baca, baca sini nak. Tapi dia kalau 5 menit nggak nangis siapa biasanya. Baca yang pintar. Nonton malam-malam ya. Cepat nak. Itu baca tuh. Terakhir baca nak. Tolong kalau dikit doang. Baca. Oh ya udah besok harus kasih nonton lagi dah. Udah cepat. Kamu terakhir. Ah, Lagi zoom ini kan kamu dilihat sama orang. pintar. Jadi Habis itu bacaannya yang penting. tidur lagi. Tidur lagi sampai Sini. Salah. Kamu dari sini nak. Selain dengan Nabi perintah pertolongan kepada Allah dalam rangka menyembunyikan karena sesungguhnya setiap orang yang mendapatkan kenikmatan suka ada yang hasut. Tidaklah suatu hari di mana matahari telah terbenam kecuali ada dunia malaikat yang berdoa, ya Allah berilah orang yang menafkahkan sebagai bertanya dengan ganti yang lebih baik, dan berilah orang yang tidak memberikan sedekah kerusakan yang fatal. ya. Tidur lagi. Ya, Anan walaupun kita bangun tidur ya, bacaannya benar ya. Sesuai dengan sabda Nabi. Kita udah bangun bisa tidur lagi. Mintalah pertolongan kepada Allah. Jadi minta pertolongan itu hanya kepada Allah. Tidak bisa minta tolong kepada orang lain. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dengan cara yang menyembunyikannya. Jadi bangun malam berdoa, minta apa yang kita mau. Hanya Allah yang bisa. Karena sesungguhnya setiap orang yang mendapatkan kenikmatan, suka, dan hasut, ya, tidaklah pada suatu hari dimanapun matahari telah terbenam, kecuali ada 2 malaikat yang berdoa. Jadi hari terbenam, apa kata malaikat berdoa? Orang dapat suka dan hasad ya. Ya Allah, berilah orang yang menafkahkan sebagian hartanya dengan mengganti dengan lebih baik. Dan berilah orang yang tidak memberikan sedekah kerusakan yang fatal. Jadi malaikat berdoa. Jadi oleh sebab itu kita harus menafkahkan sebagian dari harta. Akan diganti oleh Allah dengan
banyak kebaikan. Ya, malaikat satu lagi mendoakan, berilah dan berilah orang yang tidak memberikan sedekah kerusakan yang fatal. Jadi kita itu didoakan oleh malaikat, langsung malaikat kepada orang ini paling aman. Punya ilmu tidak membagi-bagi, punya materi tidak bagi-bagi, punya nasihat tidak bagi-bagi. Jadi oleh sebab itu sedekah itu apa saja? Sedekah apa yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita bersedekah ke orang kaya, duit banyak ya. Tetapi orang lain kita lihat kelemahannya apa, dia tidak ada imannya. Saya sampaikan sepotong ayat kepada. Tak ajak dia ngaji, tak ajak dia pada berbuat baik, itu sudah sedekah. Nah, jadi kepada orang miskin, itu apa ya, tidak punya materi, kurang makan, kita berikan sedekah. Kalau bersedekah kepada orang yang sudah banyak makanannya, ya sia-sialah sedekah. Oleh sebab itu, oleh setiap sesuatu itu menempatkan sesuai dengan tempatnya, tempat dengan sasaran. Jangan sampai salah kita memberikan sedekah kepada orang kaya. Sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.